Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambil menunggu teman-teman yang lainnya join. Jadi sebenarnya kemarin sambil diskusi juga, kita sebenarnya setiap hari Jumat pagi itu pengen sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu. Nah kemarin sesi pertama pertanyaannya dari Mas Odi gitu. Ini sesi kedua ada 2 pertanyaan dari eksternal sebenarnya dari luar tim wasit gitu. Tapi saya berpikir bisa sekalian dibahas waktu pertemuan pada pagi hari ini gitu. Nah sempat kepikiran kayaknya ke depan kita mau pakai konsepnya Q&A gitu ya biar lebih cocok gitu sama konsepnya karena kita konsepnya sebenarnya Jumat pagi itu pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi teman-teman baik di internal tim wasit ataupun di luar ya masyarakat umum yang ada pertanyaan karena saya jujur sering sekali dapat pertanyaan dari teman-teman gitu ya terkait dengan wakaf gitu. Jadi saya akan alokasikan waktu di setiap Jumat pagi jam 10 sampai 10.30 ya. Semoga 30 menit itu cukup untuk menjawab pertanyaan yang masuk gitu. Jadi berapapun yang hadir kita akan menjawab itu gitu ya karena nanti videonya akan kita share gitu. Nah, pertanyaannya ini sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah join ya. Jadi kemarin saya dapat pertanyaan yang serupa, mirip gitu. Jadi 2 orang bertanya tapi mirip gitu. Yang pertama menanyakan tentang sertifikat tanah wakaf ya. Jadi kalau misalkan mau menggalang wakaf untuk pembelian tanah itu bagaimana untuk sertifikatnya. Terus yang kedua adalah pertanyaan kalau misalkan mau mendirikan pesantren tahfiz itu kalau mau berbasiskan wakaf seperti apa tahapannya gitu. Nah, jadi karena pertanyaan ini mirip ya, saya pikir bisa dijawab dalam satu sesi. Jadi yang pertama, ini kan sebenarnya ketika umumnya masyarakat itu ketika mau berwakaf, memang yang paling sering itu harapannya adalah wakaf ini digunakan untuk pendidikan gitu ya. Jadi untuk bikin pesantren atau misalkan untuk menyediakan satu servis gitu. Sebenarnya itu satu hal yang bagus ya teman-teman ya, bahwa memang spiritnya wakaf itu kan untuk bisa memberikan, itu aspek sosialnya ya, untuk memberikan fasilitas secara gratis gitu. Kalau misalkan pesantren ya berarti ya pendidikan gitu. Nah, cuman ada satu hal yang mungkin terlupa gitu ya, bahwa wakaf ini sebelum memberikan servis, sebelum cost center, karena kalau kita menyediakan servis itu kan artinya cost center ya gitu. Kita harus mengeluarkan biaya untuk meritain atau mempertahankan servis itu gitu kan. Nah, itu butuh biaya gitu. Nah, sebelum ke sana ada satu tahapan yang harus dilewati terlebih dahulu nih. Apa itu? Memproduktifkan aset yang diwakafkan gitu. Jadi kalau katakanlah teman-teman mau mendirikan satu pesantren gitu ya. Kalau saran saya ketika misalkan ada satu tanah wakaf gitu ya, mungkin bisa dibagi 2 nih, kalaupun sebagian mau didirikan pesantren, sebagian nih harus bisa diproduktifkan gitu. Kalau pendidikan kan idealnya dalam Islam itu tidak dibisniskan ya gitu. Jadi jangan sampai pendapatan kita dari servis yang kita berikan gitu. Jadi kalau bisa kita harus berinovasi dulu gitu ya, mencari program mana yang bisa menghasilkan dari sisi revenue. Jadi ada revenue stream-nya gitu. Nah, revenue itu yang nantinya setelah dikurangi semua biaya gitu ya, itu yang nantinya akan disalurkan ke mauquf alaih gitu. Jadi ketika saya mendapatkan pertanyaan gimana caranya kalau memang mau bikin pesantren gitu yang berbasis wakaf, itu memang harus dicari dulu revenue stream-nya. Jadi harus cari areanya dulu nih. Katakanlah ada tanah wakaf 100 hektar gitu ya. Mau didirikan pesantren, jangan semuanya didirikan pesantren. Jadi mungkin sebagiannya, lalu sebagian besarnya itu diproduktifkan gitu. Nah, opsinya untuk produktifnya seperti apa, tempo hari saya sudah jawab tuh di pertanyaannya Mas Odi gitu. Bisa, kalau sekarang kita lagi campaign green wakaf, bisa ditanamin tamanu gitu ya. Nanti bisa diolah untuk ke industri halal, di wellness industry ataupun ke renewable energy gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan teknisnya ya, setelah teknisnya seperti apa. Jadi, teman-teman yang ingin mendirikan pesantren berbasis wakaf itu memang harus mendaftarkan diri dulu gitu. Jadi, intinya sebelum teman-teman menggalang dana dari masyarakat itu ada perizinan yang harus didapatkan gitu. Nah, kalau
kalau teman-teman spesifik mau menggalang wakaf gitu ya dari masyarakat, berarti harus mendapatkan izin dari otoritas wakaf gitu. Nah, di Indonesia ada 2 otoritas wakaf, teman-teman, Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama gitu. Nah, sekarang ini memang arahnya lebih ke wakaf uang ya gitu. Jadi kalau di Badan Wakaf Indonesia, teman-teman bisa mendaftarkan diri sebagai nazir wakaf uang. Nah, prosedurnya seperti apa, itu saran saya bisa mampir ke websitenya BWI gitu, karena alhamdulillahnya sekarang cukup informatif ya di website. Terus ada aplikasinya via online, kalau seingat saya tempo hari BWI sudah melaunching ada pendaftaran nazir secara online gitu. Jadi teman-teman yang bermaksud untuk menjadi nazir bisa mendaftarkan diri dulu. Kenapa ini penting? Ini sangat penting karena sebenarnya wakaf itu adalah trust-based institution ya, teman-teman gitu. Jadi untuk bisa menjaga kepercayaan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, itu kita harus mendapatkan lisensinya dulu gitu. Jadi kita license nazir gitu ya. Nanti baru kita bisa menggalang gitu. Nah, kalau teknisnya penggalangannya seperti apa sehingga bisa memberikan sertifikat, itu sertifikatnya itu teman-teman bisa didapatkan kalau menurut undang-undang ya, bisa diberikan ketika wakafnya itu lebih dari 1 juta gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang berwakaf 2 juta, 3 juta, itu akan diberikan sertifikat. Nah, siapa yang memberikan sertifikat? Itu idealnya kalau menurut undang-undang yang saat ini ada itu LKSPWU. Jadi ketika teman-teman menggalang, itu biasanya kan teman-teman buka rekening dong di satu bank gitu, bank syariah gitu ya. Nah, bank syariah yang sudah mendapatkan izin untuk menggalang wakaf itu bisa teman-teman bekerja sama gitu ya, bisa secara teknisnya bisa dikomunikasikan dengan bank yang bersangkutan, tapi intinya teman-teman buka rekening di situ, lalu nanti ketika ada orang berwakaf diterima ya di bank tersebut gitu, lalu nanti akan dibuatkan sertifikatnya oleh bank tersebut yang menjadi LKSPWU, jadi bukan dari kitanya ya gitu. Jadi sertifikat itulah yang nantinya akan menjadi bukti bahwa kita sudah berwakaf gitu. Mungkin sebenarnya kalau yang saya coba capture pertanyaannya itu ya dari teman-teman yang hadir, kalau misalkan ada pertanyaan tambahan boleh, kalau misalkan enggak mungkin kita boleh cukupkan dulu gitu ya. Ada nggak? Mas. Oh, kalau dari saya udah cukup sih, Bu. Mungkin dari Mas Ian, apa ada pertanyaan lagi? Dari Mas Ian ada pertanyaan nggak? Oh ya, Mbak Lisa boleh tanya sedikit, Mbak. Ya, Jadi silakan. pertanyaan saya, background saya ini kebetulan wirausaha. Nah, boleh tidak kalau seorang yang pekerjaannya wirausaha juga menjadi nazir, Mbak? Jadi kan dua sisi yang berbeda ya, Mbak, antara wirausaha dengan apa menjadi nazir. Kok nazir kan lebih ke sisi sosial. Nah, itu diperbolehkan nggak, Mbak ya? Atau ada batasannya, Mbak? Boleh. Jadi sebenarnya kalau kita baca di undang-undang, Mas Yan, itu kriteria untuk jadi nazir itu lebih umum ya. Jadi kayak misalkan sudah dewasa, terus harus beragama Islam, terus tahu basic-basic tentang ekonomi Islam gitu. Jadi itu beberapa kriteria yang dicantumkan secara spesifik di undang-undang. Jadi baik dia pengusaha ataupun dia misalkan staff gitu ya, boleh gitu. Justru kalau menurut saya lebih cocok ketika pengusaha. Kenapa? Karena memang wakaf ini harus dikelola oleh orang yang punya business sense gitu. Jadi dia bisa memproduktifkan asetnya gitu, Mas. Kalau mindsetnya sosial, saya melihatnya justru ini tantangannya gitu. Kenapa wakaf di Indonesia khususnya ya masih begini-begini saja gitu? Karena memang rata-rata kalau kita lihat ya kebanyakan nazir itu berangkatnya dari LAS gitu. LAS itu adalah sosial gitu, dari lembaga amil zakat kan gitu. Nah, konsepnya zakat sama wakaf ini memang rada beda gitu. Kalau zakat kan lebih cepat habis, lebih bagus gitu ya. Jadi secara konsep begitu dikumpulkan gitu kan, dikelola, habis itu nanti didistribusikan kan kayak gitu. Jadi lebih cepat didistribusikan, lebih bagus. Nah, di wakaf ini nggak boleh begitu gitu. Asetnya harus kita kelola gitu sehingga
nantinya bisa dimanfaatkan gitu. Jadi justru butuh sense ataupun orang-orang yang seperti Mas Yan yang terbiasa untuk berbisnis gitu, sehingga tahu ketika dapat tanah wakaf nih katakanlah 100 hektar gitu ya, bisa melihat peluang ini kira-kira tanahnya cocok dibuat apa nih gitu. Jadi ada sense wirausahanya gitu, yang itu yang diperlukan sih kalau menurut saya. Makanya memang ke depan perlu lebih banyak nih didorong nazir-nazir yang punya either skill ya, pengalaman, ataupun memang secara kompetensi dia mengikuti program secara formal gitu ya untuk mendapatkan kompetensi tertentu sehingga dia memenuhi kriteria untuk jadi nazir gitu, Mas Yan. Ya, ini Mbak mau tanya lagi. Jadi ya, silakan. Saya pernah baca di sebuah artikel itu kalau syarat untuk agar harta wakaf ini bisa dimaksimalkan pengelolaannya itu seorang nazir itu harus fokus, jadi nggak boleh istilahnya nggak boleh untuk pekerjaan sambil-sambil gitu Mbak. Iya betul, jadi harus dilakukan oleh orang yang profesional, jadi harus fokus ke wakaf tersebut. Nah, semisal kalau seorang wira swasta menjadi nazir itu kan harus pekerjaannya sebelumnya itu harus ditinggalkan lalu fokus ke sebagai nazir ini atau bagaimana Mbak Lisa baiknya ya? Oh iya, terima kasih Mas Yan ya. Jadi kalau idealnya memang ketika nanti sudah jadi nazir itu fokus di nazir. Cuman begini Mas Yan, di undang-undang kita itu nazir itu untuk saat ini ya baru dapat alokasinya itu 10% dari profit gitu. Nah, artinya kan kalau belum menghasilkan profit, dia juga belum dapat kebagian gitu ya. Nah, ini sebenarnya tantangannya gitu. Jadi kalau mempertimbangkan antara idealnya dan realita gitu ya, di tengah-tengah kalau saran saya sih tetap berjalan ya. Jadi jangan langsung resign dari pekerjaan yang sebelumnya gitu. Karena secara regulasi memang belum mengakomodir untuk hal tersebut gitu. Jadi ketika orang itu resign kan artinya dia harus ada revenue stream lain dong gitu kan. Iya betul. Gitu. Jadi berarti itu yang ya? Iya. Gimana Mas ya? Berarti kalau saya simpulkan mungkin untuk tahap awal kalau lembaga wakafnya baru berdiri kan mungkin dana kelolaannya juga belum terlalu banyak ya Mbak Lisa ya. Betul. Dan pastinya kan punya juga belum terlalu banyak. Jadi mungkin bisa sambil istilahnya ya. Sambil lalu gitu Mbak Lisa ya. Iya, jadi jalan ke depan nanti kalau dana wakaf juga kelolaannya juga sudah banyak, duit juga sudah banyak, mungkin kita lebih fokus ke lembaga wakafnya gitu ya Mbak Lisa ya. Betul. Untuk sementara ini kalau dari saya sih di tengah-tengahnya seperti itu ya gitu, karena dari sisi regulasi yang ada tuh belum mengakomodir untuk sebenarnya full timer di situ gitu. Karena ya itu tadi alokasinya 10% dan itu pun dari profit gitu. Jadi memang perlu ada skema yang ini ya, skema yang mungkin out of the box gitu ya. Nanti kita tunggu di revisi undang-undang wakaf gitu. Semoga ada mekanisme yang memungkinkan nazir untuk jadi full timer gitu. Karena secara idealnya memang full timer gitu ya, dia mengelola aset wakaf secara amanah dan secara profesional gitu. Nah, di sisi lain ketika orang itu mengalokasikan waktunya secara full time gitu ya, berarti harus ada kompensasi yang sesuai gitu. Nah, ini yang saya lihatnya masih perlu dieksplor sih di peraturan yang ada yang nanti bisa potensial untuk direvisi gitu sih. Ya, baik. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Baik, dari teman-teman lain ada yang ingin ditanyain lagi? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Mila ya. Jadi insya Allah kayaknya nanti kita pekan depan kita akan rebranding ya, namanya Q&A gitu. Jadi Q&A tentang wakaf. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan seputar perwakafan boleh di drop ya, boleh ke kontak personnya Wasit ya. Jadi teman-teman Humas kan ada grupnya. Jadi teman-teman yang belum join di grupnya Wasit, kita ada grup WhatsApp, ada grup Telegram juga. Atau boleh juga direct message ke Instagram gitu. Mungkin nanti saya juga mau usul ke teman-teman Humas Publikasi untuk bikin semacam ini nih, ask me di question itu loh, di story ya. Jadi ketika misalkan ada yang ingin bertanya seputar wakaf, bisa dikumpulin dulu gitu. Nanti kita jawab setiap hari Jumat pagi insya Allah gitu. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya, dan juga yang
sudah bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa dan teman-teman.